Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Fadilah. Saya dari jurusan Informatika kelas E dengan NPM 24700611129. Oke, jadi dalam tugas video yang dikumpulkan pada tanggal 12 Desember ini dengan mata kuliah probabilitas dan statistika, saya akan menjelaskan tentang Monte Carlo. Apa itu Monte Carlo? Monte Carlo adalah sebuah teknik perhitungan atau teknik komputasi yang sangat terkenal dalam probabilitas. Yang dimana teknik ini tuh sering digunakan dalam financial, fisika, dan bahkan artificial intelligence. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Monte Carlo, gimana cara kerjanya. Jadi gini, Monte Carlo itu misalnya kita punya datanya itu terlalu banyak ya. Misalnya datanya ada 1 juta, ada 1 juta baris, terus kolomnya itu ada ribuan. Nah, itu kan datanya tuh nggak ada rumus pasti ya, nggak ada rumus pasti. Terus kita bingung cara ngitung pastinya gimana. Nah, kita pakai Monte Carlo. Kenapa Monte Carlo? Karena Monte Carlo itu menggunakan prinsip random sampling dan juga menggunakan prinsip law of large number. Nah, kenapa pakai dua itu? Jadi gini, kita logika aja. Kan datanya terlalu banyak nih. Nah, kita pakai random sampling. Karena apa? Ya gak mau repot aja gitu. Jadi random terus dijadiin sampling. Nah, terus law of large number ini prinsipnya kan semakin besar suatu data atau suatu data yang diinput, maka hasilnya itu akan mendekati nilai ekspektasi. Nah, kenapa pakai law of large number? Karena ini datanya terlalu banyak, jadi ini akan masuk ke dalam prinsip law of large number tadi. Jadi ketika datanya terlalu banyak dan kita bingung cara mengkomputasinya gimana atau menghitungannya gimana, Monte Carlo ini tentu sangat bermanfaat. Mungkin tentu saja bagus digunakan dalam perhitungan tersebut. Nah, jadi untuk menghitung Monte Carlo ini sebenarnya ada banyak estimasi ya. Mungkin kalau yang saya searching itu mungkin bisa 5 atau bahkan lebih kalau misalnya tekniknya udah advance banget ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua aja, yaitu estimasi pi sama estimasi probabilitas. Nah, kita masuk ke sini. Rumus Monte Carlo ini simpelnya cuman gini ya. PA sama dengan K dibagi N. Nah, ini lihat. PA sama dengan K dibagi N. Ini K ya. Nah, K ini adalah jumlah sampel yang memenuhi kondisi A. Nah, N itu jumlah total sampel acak gitu. Jadi K itu seberapa banyak yang seberapa banyak yang kondisinya memenuhi kondisi A. N-nya itu ya udah semua data sampelnya kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita masuk ke estimasi Pi aja. Nah, misalnya gini, misalnya kita punya data berapa probabilitas seorang pelanggan membelanjakan atau mengeluarkan uang kurang dari 1 juta. Nah, di sini ada angka-angkanya nih. Sebentar. Oh ya, lebih dari 1 juta. Nah, misalnya gini, ini pakai estimasi probabilitas dulu. Kita punya angka nih di sini, kelihatan ada ada 0,8, 1,3, 1,1, 0,9, 0,6. Nah, ini maksudnya gimana ya? 0,8 itu 800.000, 1,3 itu 1,3 juta, 1,1 itu 1,1 juta, 0,9 itu 900.000, 0,6 itu 600.000. Nah, kita lihat ini. Nah, ini. Nah, di sini kan kelihatan ya. Yang lebih dari 1 juta itu kan ada 1,1 sama 1, berapa tadi? Sama 1,3 yang ini. Nah, jadi simpelnya gimana? Jadi ya udah dari 2
ini ya 2 dari 5, ya udah 2 dibagi 5 gitu, udah simpel aja. Dan hasilnya 0,4, yaitu probabilitasnya 40%. Kenapa ini jelek banget probabilitasnya? Karena apa? Karena datanya terlalu kecil, datanya terlalu sedikit, jadi probabilitasnya itu kecil sekali, seperti itu. Nah, ini ada soal kedua, itu kita menggunakan estimative pi. Estimative pi ini kan probabilitas nih. Probabilitas itu dimasukkan ke dalam konsep geometri. Nah, geometrinya di sini itu adalah lingkaran. Jadi kita menggunakan pi seperti itu. Nah, gini, bentar. Jadi untuk yang soal kedua ini tuh ada estimasi apa ya ini tuh? Pokoknya itu kayak Euclidean dimasukin ke dalam geometri. Jadi ada datanya kayak gini nih. Ada 0,2 dan 0,1, 0,7 dan 0,3, 1,0 dan 0,2, 0,4 dan 0,2. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gini nih rumusnya. Nah, S kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Kenapa kurang dari sama dengan 1? Karena gimana ya? Artinya tuh ini kan turunan dari rumus Euclidean. Euclidean kan rumusnya gini ya, terus diakarin dua-duanya hasilnya kayak gini. Jadi artinya apa? Kalau kurang dari 1 itu berarti di dalam lingkaran, sama dengan 1 itu di pinggir-pinggirnya lingkaran. Kalau lebih dari 1 itu berarti di luar lingkaran. Nah, karena kita ingin mencari data, jadi ini harusnya kurang dari 1 gitu, berarti di dalam lingkaran. Jadi kan angka-angka ini ya. Nah, ini kan berarti X ini Y, ini X ini Y, ini X ini Y, ini X ini Y. Nah, 0,2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu hasilnya 0,04 ditambah 0,01 hasilnya 0,65. Nah, 0,05 ini kan berarti di dalam lingkaran. Nah, berarti ini masuk ke dalam lingkaran gitu. Dan untuk seterusnya kayak gitu ngitungnya. Nah, setelah semuanya selesai dihitung, kita ketemu nih ada 3 yang masuk lingkaran dari 4 titik gitu. Nah, oke ini. Nah, jadi gini nih, hasilnya adalah untuk mencari pi-nya itu 4 dikali yang tadi masuk sama dibagi total semua titiknya. Jadi 4 dikali 3 per 4 hasilnya sama dengan 3. Nah, kenapa ini dibagi 4? Kenapa ini dikali 4, sorry. Nah, ini tuh kalau 4 yang buat dikalinya itu maksudnya bukan jumlah datanya, tapi karena lingkaran itu dibagi 4. Misalnya gini, kan ada lingkaran dibagi 4, ada garis yang horizontal sama vertikal, jadi ada 4 tuh. Nah, itu 4-nya maksudnya itu bukan jumlah datanya. Tapi kalau misalnya 4 yang di bawah ini nih, yang untuk ngebagi 3-nya itu ya itu beneran jumlah datanya. Nah, ini hasilnya apa? Ini hasilnya kan 3 ya. Nah, 3 ini kan maksudnya apa? Nah, jadi untuk estimasi pi ini tuh cara mencari cara menentukan akurasinya bagus atau enggak itu tuh kalau hasilnya itu mendekati nilai pi sebenarnya. Kan angka pi itu kan 3,14 dan seterusnya tuh panjang banget dan gak ada akhirnya, sampai sekarang belum ketemu akhirnya gimana. Nah, kalau hasil yang mendekati angka-angka itu berarti akurasinya bagus. Kenapa harus pi? Kenapa nggak kalian? Ya karena tadi kita menggunakan konsep menggunakan konsep probabilitas ke dalam geometri, yang dimana di sini tuh geometri itu lingkaran. Jadi akurasinya paling bagus ya membentuk nilai pi kayak gitu. Di sini hasilnya 3 berarti akurasinya jelek ya, kayak 3 doang gitu, jelek banget karena datanya ya lagi-lagi karena datanya sedikit kayak gitu. Ya mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.